Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-278 ya insyaallah. Pagi ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-278. Nah, kita mulai dengan Ibu Dahyalis ya, silakan Bu Dahyalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wazaru apa ya? Wazaru. Tinggalkan atau biarkanlah ya. Biarkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian orang-orang yang beriman. Ya harfun nida, ayu munada, ha harfu tanbih, allazina isim mausul sebagai mubtada, amanu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, ittaqu fi'lun amrin, allaha harfu jalalah sebagai maf'ulun bi, wa harfu atfin, dharu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, ma-nya maf'ulun bi ya Ustaz ya. Isim maf'ulun bi. Baqiya fi'lun madin, minar riba jar majrur, in harfu syartin, kuntum fi'il madi nakis, tum sebagai isim kana, mu'minina khobar dari kana. 78. Ya man amantum billahi wattaba'tum wa rasulihi khaufullaha. Bentar. Ya man amantum billahi terus Wattaba'tum rasulihi. Wattaba'tum rasulahu. Wattaba'tum rasulahu khaufullaha. Watraku tolaba. Watruku tolaba ma baqiya lakum min ziyadati ala ru'us. Min ziyadatin ala ru'usin ya. Ru'usi kan mudhaf dia. Ala ru'usi amwalikum allati kanat lakum qabla tahrimur riba in kuntum. Habis qabla mudhaf ilaihi. Qabla tahrimir riba. Qabla tahrimir riba in kuntum muhaqqiqina imanikum qaulan muhaqqiqina imanakum ya. Muhaqqiqina imanakum qaulan wa amalan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, takutlah kepada Allah. Takutlah atau? Ya, takutlah. Takutlah kepada Allah. Terus? Dan tinggalkanlah meminta dari apa yang kekal bagi kalian. Apa yang tetap bagi tersisa. Tersisa ya. Apa yang tersisa dari kalian dari tambahan atas pokok
harta kalian yang sebelumnya diharamkan atas riba. Kok begitu? Mana? Yang kalian miliki sebelum pengharaman riba. Oh, yang kalian miliki sebelum pengharaman riba. Jika kalian muhakkikin apa ya, Ustaz? Merealisasikan. Oh. Jika kalian merealisasikan iman kalian baik dalam perkataan maupun perbuatan. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekali lagi menegaskan sebagaimana sudah kita baca sebelumnya bahwasanya apa yang dimiliki oleh seorang dari riba sebelum adanya pengharaman tentang riba itu tidak masalah, ya. Karena memang hukum itu tidak berlaku surut, ya. Artinya apa yang terjadi di masa lalu, ya, kalau memang belum ada aturannya tidak masalah. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya pembebanan syariat itu dilakukan secara bertahap, ya. Jadi nggak sekaligus. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala tidak turun sekaligus. Jadi nggak sehari langsung semuanya, ya ini hal yang haram, nggak, bertahap. Ya, karena memang manusia itu sifatnya seperti itu. Dan Allah Maha tahu tentang ya sifat manusia. Dan Allah Maha tahu yang terbaik bagi manusia. Sehingga pembebanan syariat itu bertahap. Ya, sebagaimana riba ini, di awal-awal keislaman tidak diharamkan. Karena fokus pada masalah akidah, pada masalah tauhid. Karena seseorang itu, kalau akidahnya sudah kuat, tauhidnya sudah kuat, maka apapun syariat yang Allah turunkan, dia akan menerimanya. Karena dia betul-betul memahami bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, Allah penciptanya, dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka syariat apapun yang turun, syariat apapun yang Allah tetapkan, ini halal, ini haram, maka mudah bagi orang yang memiliki akidah yang benar. Oleh karena itu, kalau kita juga mau berdakwah kepada masyarakat, sebelum kita membahas yang lain, ya, sebelum kita membahas masalah fikih, ya, sebelum kita membahas masalah sirah, tanamkan dulu akidah yang benar, ya. Tanamkan dulu akidah yang benar, karena akidah inilah fondasi di atas semua ilmu. Kalau akidah sudah benar, dia meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberinya rezeki, Allah yang menghidupkannya, mematikannya, dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, maka perintah apapun yang turun, dia tidak akan menggunakan akalnya dalam menimbangnya. Tapi dia akan mengatakan, sami'na wa ta'ana. Kembali ke hukum riba ini, jadi sebelum pengharaman riba, maka itu tidak mengapa. Namun setelah ada ya turun ayat tentang pengharaman riba ini, maka tinggalkanlah. Ya tidak boleh lagi dimanfaatkan. Berarti dari ayat ini, ya kalau seseorang itu misalnya bekerja di bank dalam keadaan dia nggak tahu nih, ya meskipun zaman sekarang agak aneh juga kalau ada yang nggak tahu kalau kerja di bank konvensional itu termasuk bagian dari kerja pada lembaga riba. Ya namun anggap dia memang nggak tahu gitu, ya. Kemudian dia ingin bertobat setelah diberitahu ya oleh temannya bahwa engkau bekerja di lembaga riba, maka khawatirkan kepadamu engkau memakan harta yang haram, maka memang cara taubatnya harus berhenti secara total, secara menyeluruh, ya. Berhenti secara menyeluruh. Dan ketika dia tahu, maka dia harus perhatikan mana-mana harta yang dia beri dengan cara riba, maka sebaik itu dijual. Ya, sebagaimana Dr. Erwandi itu kalau ditanya tentang suatu benda yang dibeli dengan harta riba, maka ya itu harus dijual, ya. Harus dijual. Dan hasilnya sebaiknya itu disumbangkan untuk yang bentuknya umum, karena harta riba ini tidak boleh disedekahkan. Tidak boleh disedekahkan. Dia hanya boleh dibuang, ya. Tanda kutip dibuang untuk hal-hal yang sifatnya untuk sarana umum, seperti misalnya
pembuatan jalan, penerangan jalan. Pokoknya sesuatu yang dimanfaatkan untuk maslahat umum. Dan dia tidak boleh disedekahkan, apalagi dimakan untuk diri sendiri. Ini jelas tidak boleh. Baik. Kita lanjutkan. Pak Edi, silakan. Ya, nah Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu fa'danu bi harbim minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kalian belum melakukan itu, maka bersiaplah dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kalian kembali, maka bagi kalian pokok dari harta kalian itu. Tidaklah kalian mendolimi dan tidaklah kalian didolimi. Maka fa harfu syarat atfin sudah. Fa harfu atfin, in harfu syarat, lam harfu jazmin, taf'alu fi'il mudhari' jazm, al-wawu sebagai fa'ilnya, fa harfu jawab, adanu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'ilnya, bi harbin jar majrur, minallahi jar majrur, wa harfu atfin, rasulihi jar majrur. Maksudnya jar majrur, Pak? Mana huruf jarnya? Maaf. Matuf ya. Rasuli matuf, alha sebagai mudhof ilai, wa harfu atfin, in harfu syarat, tubtum fi'il madhi, domirnya antum, fa harfu jawab, lakum jar majrur, ru'usu lakum jar majrur sebagai khobar Ustaz ya. Ru'usu mubtada, amwali Mubtada muakhar ya? Iya, mubtada muakhar. Muqaddam, ini ru'usu mubtada muakhar. Mubtada muakhar Ustaz ya. Nah. Amwali sebagai mudhof ilai, kum sebagai mudhof ilai juga, la tadlimu la harfu nafiyah, tadlimu fi'il mudhari', al-wawu sebagai fa'ilnya, wa harfu atfin, la harfu nafiyah, tudlamun fi'il mudhari' majhul, al-wawu sebagai fa'ilnya. Kalau fi'ilnya majhul? Al-wawu sebagai naibul fa'il ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya, fa'ilam tartadi'u amma nahakumullahu anhu fastakinu biharbim minallahi wa rasulihi. Wa in raja'tum ila rabbikum wataroktum aklal riba falakum aklar riba falakum akhdhu malikum min duyuni duna ziyadatin la tadlimuna ahadan bi ahadin bi akhdhi ma zada ala ru'usi bi akhdin ya bi akhdhi jangan ditanwinkan bi akhdin Ustaz ya
Nggak pakai asad ya? ma, Ya. jangan ditanwinin. Oh ya, bi'ahdi ma zada ala ru'usi amwalikum wala yud Yazlimukum. wala Yazlimukum. yadullukum akhadam Pak. Wala yazlimukum. Zolama yazlimu. wala yadlimukum akhadam binakosi Ahadun. Ahadun, Pak. Ahadun ya fi'il Binaksi. fa'ilnya. Ahadun binaksi ma Akrotum. akrotum. Baik. Dan jika kalian belum kembali dengan apa-apa yang Allah telah melarang kalian akannya, maka bersiaplah dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kalian kembali kepada Rob kalian dan meninggalkan memakan riba, maka kalian mengambil apa yang bagi kalian min duyuni. Apa tadi ini? Hutang. Apa Ustaz? Dari hutang. Hutang ya, hutang. Min duyuni. Tidak ada tambahan. Tidaklah mereka mendolimi seseorang dengan kalian tidak mendolimi seseorang. Ya. Dan tidaklah kalian mendolimi seseorang dengan mengambil tambahan atas pokok dari harta kalian. Dan tidaklah kalian mendolimi dan tidaklah seseorang mendolimi kalian dengan mengurangi apa yang kalian pinjamkan. Kalian pinjamkan akrodi. Ya, taib. Syukran. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kalian tidak melakukannya, yaitu tidak meninggalkan riba, maka bersiaplah, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwasannya dosa riba termasuk dosa besar. Karena setiap dosa yang mengundang kemurkaan, laknat, dan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dosa besar, sehingga kita wajib meninggalkan ya masalah riba ini. Dan jika kalian bertaubat, maka bagi kalian pokok harta kalian tidak menzalimi, tidak pula dizalimi. Jadi misalnya seseorang meminjamkan kepada orang lain 10 juta. Lalu saat meminjamkan dia katakan, aku pinjamkan kepadamu 10 juta, engkau kembalikan kepadaku 15 juta. Ini kan berarti 5 jutanya adalah riba. Karena dia syaratkan di awal, harus dikembalikan 15 juta. Maka setelah orang ini misalnya mengetahui hukum tentang riba, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib hanya mengambil pokok hartanya, pokok hutangnya. Artinya kalau dia pinjamkan 10 juta, maka dia ya minta 10 juta dari yang dia berikan hutang. Ini bentuk taubat bagi pelaku ya riba seperti ini. Namun apabila misalnya dia sudah tahu itu haram, sudah tahu kelebihan 5 jutanya adalah riba, tapi tetap menerimanya, maka ya kata Allah Subhanahu wa taala, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka bersiaplah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa riba merupakan dosa besar, karena bahasa yang digunakan adalah biharbi minallah wa rasul, dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya sekali lagi, ya apalagi di akhir zaman ini di mana banyak sekali ya transaksi-transaksi yang berjalan secara umum ya, dan rutin di kehidupan kita, yang itu ternyata merupakan riba. Maka kita wajib berupaya yang menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari masalah ya riba ini.
La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak menzalimi, tidak pula dizalimi. Artinya sebetulnya kalau kita meminjamkan 10 juta, kembali 10 juta, maka tidak ada yang dizalimi di sini. Ya, karena memang harta kita cuma 10 juta. Justru kalau kita meminta ada tambahan dari 10 juta ini misalnya, maka itu adalah bentuk kezaliman kepada orang yang berhutang tersebut. Karena memang pinjam-meminjam itu merupakan akad sosial. Ya, ta'awun, tolong-menolong. Insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad sosial tidak boleh ada tambahan di situ. Karena ya kalau akad sosial ada tambahannya, maka tambahannya adalah riba. Kecuali kalau memang tidak disyaratkan di awal. Ya, misalnya kita ikhlas meminjamkan kepada teman kita, ya ini silakan dipakai 10 juta, ya nanti kembalikan 10 juta. Lalu misalnya ketika mengembalikan, teman kita yang berhutang ini membalikannya misalnya 11 juta. Dia katakan 10 jutanya ini adalah hutangku, 1 jutanya adalah tanda terima kasih misalnya. Maka ini tidak masalah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan di awal. Yang boleh, yang tidak boleh itu adalah yang kalau dari awal sudah disebutkan, aku pinjamkan 10 juta, kembalikan 12 juta. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita meminjamkan, ya kita katakan, ya balikan 10 juta juga, kemudian ketika dikembalikan, ya karena misalnya dengan sebab hutang kita, usahanya jadi maju, dia ingin berterima kasih, malah dikembalikan 15 juta, maka ini afdal. Bahkan ini termasuk adab yang baik dalam berhutang, yang melebihkan jumlah hutangan itu, ya tanpa dibesarkan di awal, itu termasuk adab yang baik dalam berhutang. Ya. Nah, ya kita lanjutkan. Ya, Bu Reni silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana, yang benar kan ya Ustaz? Ya, sahih. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu mempunyai kesukaran, maka berilah tunggulah gitu ya. Maka tunggulah sampai berkelapangan atau sampai ada kemudahan. Dan jika kalian tasodaku ini ya. Kalian memudah apa ya Ustaz? Ya, maksudnya dan jika kalian sedekahkan hutang kalian. Dan jika kalian sedekahkan hutang kalian, maka itu baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Al-wawu harfu atfin in harfu syartin kana fi'il madhi naqis. Lu ini apa Isimnya namanya? kana. Isimnya kana, usratin mudhaf ilaih, al-fa'u harfu atfin, nadhir. Oh, enggak ada yang fanadhiratun. Ya, al-fa'u harfu atfin, nadhiratun ini al-fa'u tadi harfu jawab syartin, nadhiratun mubtada, ila maisaratin Entar dulu. Nazira, kata Ibu apa mubtada? Iya, nadhiratun. Kabarnya apa? Maksudnya ya tadi ila maisaratin, bukan ya? Enggak lah. Kan kalau kita bilang maka beri tangguhan sampai waktu muda ini bukan khobar. Justru nazirannya adalah khobar dari mubtada yang dibuang gitu ya. Oke. Jadi ini khobar mubtadanya bisa. Ini kan artinya dan jika ya apa namanya yang berhutang memiliki kesulitan, maka baginya gitu kan menunggu. iya. Ya, maka ini bisa alaihi nadhira atau fal amru nadhiratun ila maisar. Jadi nadhira adalah khobar yang dari mubtada yang dibuang. Iya. Ila maisaratin jar majrur, al-wawu harfu atfin, an harfu nasbin, wa masdariyin, tasaddaqu fi'il mudhari mansub bi an, al-wawu sebagai fa'il, khairun ini khobarnya ya. Sebentar. Ini kalau kalimat kayak gini antasaddaqu ini namanya masdariyah kan? Masdariyah itu apa sih maksudnya? Jadi dia itu berubah apa? Fi'il jadi isim. Jadi masdar ya? Iya.
merubah fi'il jadi masdar. Jadi makna dari wa an tasaddaqu khairul lakum adalah apa masdar dari tasaddaq itu? Tasadduqukum khairul lakum. Ya, itu maknanya. Sedekah kalian lebih baik kalian. Seperti ayat wa an tasumu khairul lakum. Itu maknanya saumukum au siyamukum khairul lakum. Kayak gitu. Makanya dia masdariyah sebagai mubtada, khairun sebagai khabarnya. Ya, lanjut, Bu. Ya. Berarti khairun sebagai khobar, lakum jar majrur, in harfu syartin, kuntum kun fi'il madhi kan Nakis. ya nakis, tum sebagai isim kana, ta'lamun fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ini sebagai khobarnya. Nah. Wa in kanal madyana. Madyana apa? Madyanu apa sih Ustaz? Mudinu. Madinu, maaf. Mudin. Wa in kanal mudinu ghairu ya. Wa in kanal mudinu ghairu qadirin ala sadadi fa'amhaluhu ila an. Afan benar, ini madin karena dia kan fi'ilnya fi'il ini ya. Madinu gitu. Wa in kanal madinu ghairu dia. Nah. Ghairu qadirin ala sadadi fa'amhaluhu ila an fa'amhiluhu min fil amr. Oh, fa'amhiluhu ila an yuyassiru. An ini apa sih Ustaz? Yuyas. Ini madinya yassara. Ya yuyassirallahu lahu rizqan fayadfa'u ilaikum malakum wa in tatruku ra'sul mali kullahu aw ba'dahu wa tad'uhu anil madinu fahuwa afdalu. Anil madini dong kan an. Oh, astagfirullah ya. Anil madini ini belum ini Ustaz jadi ketahuan. Fahuwa afdalu lakum in kuntum ta'lamuna fadla dzalika wa annahu khairul lakum fid dunya wal akhirati. Madinu itu apa ya Ustaz? Tadi jika orang dihutangi. Oh. Dan dia isim maf'ul makanya madin. Ya. Dan jika orang yang dihutangi tidak mampu untuk melunasi, ya, maka berikanlah kemudahan gitu ya. Berikanlah kemudahan kepadanya sampai Allah memberikan rezeki ya kepadanya. Fayadfa'u ilaikum malakum, dan sehingga dia bisa menunaikan memberikan hartanya kepadamu. Dan bila kalian menuntut harta pokok, bukan menuntut, meninggalkan, merelakan. Ya, tatsruku ya. Bila kalian meninggalkan harta pokok semuanya atau sebagiannya dan menggugurkan ya dari dari penghutang, ya. Maka itu lebih baik, lebih afdol bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaannya dan bahwa itu lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Naam, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika seseorang mengalami kesulitan dalam membayar hutang, maka hendaknya yang memberikan hutang itu memberinya tenggat kepada waktu yang lapang. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Dan jika kalian menyedekahkan hutang kalian atau merelakan hutang kalian, mengikhlaskan hutang kalian, itu lebih baik dari kalian, bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ya.
Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasannya masalah hutang piutang ini memang ya masalah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah berhutang, ada yang pernah menghutangi, maka ya di dalam surah Al-Baqarah ya dalam beberapa ayat ini dijelaskan tentang adab-adab dalam berhutang. Nah, di ayat 80 ini dijelaskan bahwasannya kalau seseorang berhutang kemudian memang dia betul-betul mengalami kesulitan, maka hendaknya yang memberikan hutangan itu memberikan tenggat waktu kepada waktu yang lapang. Namun, ya sering kita jumpai bahwa orang yang menunda bayar hutang, ya bukan karena dia nggak mampu, tapi dia tidak mau ya membayar lunas hutangnya. Maka yang seperti ini termasuk berdosa. Jadi yang diberikan kemudahan dalam membayar adalah orang-orang yang memang betul-betul tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya. Tapi kalau ada orang yang misalnya kita tahu dia hutang sama kita, tapi ya bisa beli motor, bisa beli mobil, dan tidak juga melunasi hutangnya, maka yang seperti ini tidak bisa diberikan tenggat waktu. Karena ayatnya jelas, wa in kana zu usrah. Dan jika ya ia memiliki kesulitan, ya harus memiliki kesulitan. Bukan orang yang sudah punya harta, ya bukannya digunakan lebih dulu untuk melunasi hutang, malah dipakai untuk kebutuhan yang lain. Maka yang semacam ini nggak boleh. Dan lihat ayat selanjutnya, ya. Lihat kalimat selanjutnya, wa atasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian sedekahkan hutang kalian, ya misalnya misalnya kita meminjamkan orang 1 juta, lalu kita katakan, ya sudahlah nggak usah dibayar, anggap aja ini sedekah, ini Masya Allah, ini lebih baik bagi kalian. Ya, ini ya termasuk sedekah yang sangat utama. Pertama kita bersedekah, kedua kita membebaskan beban seorang muslim. Ya. Jadi di antara kebaikan dalam masalah hutang piutang, kalau misalnya yang memberi hutang itu memaafkan, ya, merelakan hutangnya setengahnya atau seluruhnya. Ini baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Karena yang harus kita ketahui bahwasannya seseorang ketika memberikan pinjaman kepada orang lain, maka selama orang yang meminjam kepada kita belum melunasi hutang kita, itu akan terhitung sebagai sedekah. Ya. Jadi jangan bersedih ya, karena hutang piutang dalam Islam itu masuknya akad sosial. Artinya kita memberi bantuan kepada mereka. Ya. Kita memudahkan urusan mereka. Dan barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah akan memudahkan urusan yang di akhirat. Jadi ingat ya pahala ini. Makanya kalau ada orang, teman kita misalnya, kita tahu betul orangnya memang betul-betul membutuhkan, dan dia orang yang amanah, bisa dipercaya, meminta hutang kepada kita, berikan. Kalau memang kita punya, berikan. Karena memberi hutang itu termasuk sedekah. Dan sepanjang kita memberikan tenggat, kemudahan, kelapangan kepada si peminjam, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terhitung sebagai sedekah. Jadi nggak ada ruginya ya. Nggak ada rugi orang yang memberikan hutangan. Ya, bahkan dia akan mendapatkan pahala setiap harinya, ya, karena dia memberikan kelonggaran waktu sampai si yang meminjam ini memiliki keluasan rezeki untuk membayar hutangnya. Nah, ya, selanjutnya Pak Syahid ya, Pak Syahid kemarin udah bacakan ya Pak Syahid ya. Silakan Pak Syahid. Tapi belum siap ya. Coba Umu Farhan ya, silakan Umu Farhan. Umu Farhan? Tapi belum siap juga. Tapi Umi Ida? Nah, Ustaz. Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Fihi Bu, afan, fihi-nya dipanjangin.
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah kalian kepada hari kalian akan dikembalikan kepada Allah, kemudian dipenuhi, kemudian tiap-tiap diri dipenuhi Akan apa yang dibalas. telah dikerjakan. Dibalas ya Ustaz ya. Dibalas. Dan tiap-tiap diri akan dibalas dengan apa yang telah dia kerjakan dan mereka tidak akan dizolimi. Nah. Al-wawu harfu atfin, ittaku fi'lu amrin, al-wawu sebagai fa'ilnya, yauman maf'ulun bi, turja'una fi'lun mudori'in majhul, al-wawu sebagai naibul fa'il, fihi jar majrur, ilawahi jar majrur. Tumma harfu atfin, tuwaffa fi'il mudori majhul, kullu naibul fa'il, nafsin sebagai mudofun ilai, ma sebagai maf'ulun bi, kasabat fi'lun madi, al-wawu harfu Sebentar atfin. Bu, Ibu bilang tadi ma apa maf'ul bi ya? Maf'ul bi. Benar. Tuwafa tadi fi'il majhul ya? Kullu naibul fa'il. Iya. Terus. Kasabat fi'lun madi, al-wawu harfu atfin, hum sebagai mubtada ya Ustaz ya. La harfu nafi, yudlamuna fi'lu mudori'un, al-wawu sebagai fa'ilnya. Tafsirnya, wahdaru ayuhan nasu yauman turja'una fihi ila Allahi wa huwa yaumul qiyamati haitsu tu'raduna 'ala Allahi liyuhasibkum fayujasi kulla wahidin minkum bima amalun fi khairin aw sarrin duna an yataluhu dulmin. Wa fil ayati isaratun ila anihtanabin maharramallahu minal makasabi al-ribawiyati. Ibu lagi baca yang mana Bu ya? Baca ini Ustaz. Baca 200, ulang Ustaz ya? Oh, ya afwan. Ulang Ustaz ya? Ya ulang. Wahdaru ayuhan nasu yauman turja'una fihi ila Allahi wa huwa yaumul qiyamati haitsu tu'raduna 'ala Allahi haitsu tu'raduna. Nah, betul. Haitsu tu'raduna 'ala Allahi liyuhasibkum. Liyuhasibakum. Fayujasi kulla wahidin minkum bima amalun min khairin. Bima amila. Oh, amila ya Ustaz. Kan bima amila. Ya, ampun betul. Bima amila min khairin aw sarrin duna an yanalahu dulmin. Zulmun kan ini fa'ilnya. Fa'ilnya Ustaz. Dulmun. Wa fil ayati isaratun ila anihtanabin. Maharro. Ila ini kan istanaba ya. Anistanaba. Fi'il madi. Fi'il madi Ustaz ya. Anistanaba maharramallahu minal makasabir ribawiyati ta'milun lil imani wa hukukihi min iqamis sholati wa ita'is ta'milun lil imani wa ta'milu lil imani wa hukukihi bukan wa hukukihi min imamis takmil dia. Awan Maksudnya ke takmilu dia. Hukukuhu. Oh, ke takmilu awan. Wa hukukuhu min iqamis
salati wa ita zakati wa amalis solihati. Dan berhati-hatilah kalian wahai manusia, pada hari kalian akan dikembalikan kepada Allah, yaitu hari kiamat, di mana saja kalian dihadapkan ya Ustadz ya, dihadapkan kepada perhitungan, kepada di mana kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Di mana saja kalian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Dan diberi balasan kepada semua orang dari kalian atas amal yang baik atau yang buruk tanpa memperoleh kezoliman, Ustadz ya. Iya betul. Dan di dalam ayat ini terdapat isyarat tentang penjauhan dari apa yang diharamkan Allah, dari apa yang diperolehnya dari riba, dan penyempurnaan dari iman, harta dari riba ya Ustadz ya, dan penyempurnaan dari iman dan hak-haknya atas pendirian sholat, atas penunaian zakat, dan atas amalan solehnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan bertakwalah dan takutlah kalian pada satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang telah dia lakukan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasannya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, apakah dia kebaikan maupun keburukan, ya maka ingatlah bahwa akan ada satu hari di mana semua manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalannya, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan amalan soleh, maka baginya surga. Sementara orang yang banyak mengisi dengan maksiat, dengan kesyirikan, dengan kekufuran, maka baginya neraka. Tidak akan ada yang bisa dizalimi. Meskipun kita harus meyakini bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan muslim, kalaupun misalnya dia melakukan maksiat, melakukan dosa, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, mungkin dia akan masuk ke dalam neraka sebatas untuk menggugurkan dosa-dosanya. Kalau sudah selesai, maka dia akan diangkat ya dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena muslim itu hidupnya kekal di dalam surga. Meskipun ada di antara muslim yang langsung ke surga, ada yang melewati neraka dulu. Sementara orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang musyrik, maka jelas mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalam. Masukkan kita semuanya ke dalam golongan orang yang masuk surga secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sampai sini dulu ya pembacaan ayatnya, karena ayat selanjutnya adalah ayat terpanjang yang ada dalam Quran ya. Jadi mungkin perlu satu sesi untuk menyelesaikannya. Insya Allah besok hari Senin ya. Nah, mungkin kita baca dulu tanya jawabnya. Masya Allah banyak sekali ya pertanyaannya. Ibu Dayanis bertanya, kalau dikhawatirkan harta riba itu berupa benda yang tidak laku dijual, tapi masih bermanfaat seperti kain, pakaian, dan sebagainya, bagaimana cara membuangnya? Ya, kalau bentuknya seperti itu, ya ini bisa kita gunakan untuk yang bisa dimanfaatkan, misalnya buat kain lap gitu ya. Untuk kain pel itu kan bisa. Atau ya kalau memang itu masih bagus, kalau bisa dijual nanti hasilnya bisa
berikan untuk proyek-proyek umum seperti yang dibilang tadi, misalnya untuk perbaikan jalan, pelebaran jalan, atau penerangan jalan, ini boleh. Kemudian Pak Edi bertanya, riba dari tabungan, bunganya dapat dibuang dengan menyumbangkan ke pasar umum. Ya, ini jelas ya. Kalau riba dari pinjaman, apa riba yang dibersihkan dibuang apa senilai bunga pinjaman? Ini harus dirinci dulu. Ya, ribanya ini kita sebagai pembayar riba atau penerima riba gitu ya. Misalnya seseorang itu bermuamalah dengan bank, dia membeli mobil misalnya, harga 100 juta, kemudian dia membayarnya 150 juta dengan cara dicicil, maka 50 jutanya adalah riba. Kalau dia sebagai orang yang bayar riba, maka taubatnya adalah dengan menyesali perbuatan, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya. Itu taubatnya kalau kita sebagai yang membayar riba. Adapun yang kalau kita yang sebagai penerima riba, ya misalnya kita pernah bermuamalah sama teman kita, dia beli mobil lalu kita pinjamkan uang, lalu kita bilang ini 100 juta bayar 150 juta, maka nilainya, ya betul, nilainya yang kita ukur. Ya misalnya 50, kita tahu di masa lalu kita pernah menerima uang riba 50 juta, maka 50 jutanya ini yang kita sedekahkan ya untuk, bukan sedekahkan, kita buang untuk proyek umum ya, seperti jalan, pelebaran jalan dan juga penerangan. Nah, kemudian Bu Dayalis lagi bertanya, piutang boleh disedekahkan. Seperti kalau kamu sudah mampu bayar, tolong infakkan ke AX rupiah. Supaya si piutang meninggal, hutang belum dibayar. Sampai si piutang meninggal, hutang belum dibayar. Ya boleh, boleh. Ini namanya memindahkan ya. Memindahkan pembayaran hutang. Ya, bukan ke kita, tapi ke orang lain. Bagaimana kalau seseorang berhutang tapi tidak dibayar dan tidak pernah ketemu lagi? Jadi kalau misalnya seseorang berhutang, maka dia wajib berusaha untuk mencari ya yang menghutanginya sampai ketemu. Dan insya Allah di zaman sekarang ini masalah yang mudah ya. Ini masalah perkara yang mudah, mencari orang itu insya Allah mudah. Kalau kita berusaha sedikit, insya Allah ketemu. Tapi kalau sekiranya memang sudah berusaha mencari, sudah dikontak saudara-saudaranya, sudah dikontak teman-temannya, ternyata memang orang yang menghilang, ya maka ya ini boleh. Ya, beberapa ulama menganjurkan untuk bersedekah atas nama si pemberi hutang. Misalnya dia hutang 1 juta, kemudian setelah dia punya rezeki, dia cari-cari yang ngasih hutang ini udah hilang. Tapi tidak dikatakan meninggal. Kalau meninggal kan jelas, tinggal cari ahli warisnya. Tapi ini kata anak-anaknya ya, ayahnya pergi ke suatu daerah, setelah itu belum ada kabarnya. Maka yang seperti ini boleh kita niatkan bersedekah atas nama si pemberi hutang. Jadi 1 juta ini kita sedekahkan dengan niat ya atas nama si pemberi hutang. Bagaimana hukumnya Pak, kalau hutang piutang anak ke orang tua atau sebaliknya? Apa tetap wajib dibayar jika salah satu meninggal? Ya kalau antara anak dan orang tuanya ini sesuatu yang bisa dimusyawarahkan ya, karena sebetulnya ada konsep bahwa harta anak itu adalah harta orang tuanya. Makanya sebenarnya agak aneh ya kalau misalnya anak itu menghutangi ke orang tuanya. Jadi ya memang sebaiknya kalau ke orang tua itu jangan dihutangi, tapi diberikan. Ya saya pribadi kalau misalnya orang tua saya butuh sesuatu, nggak akan bilang itu hutang, saya bilang ini sedekah. Karena gimana ya, kurang etis hutang piutang antara anak dengan orang tua. Tapi kalaupun ya misalnya memang ya mau dihutangi ya maka berlaku hukum tentang hutang piutang. Ya kalau ada salah satu yang meninggal ya maka sebaiknya kalau itu orang tua adalah diikhlaskan ya, mendingan diikhlaskan karena saudara. Ya, kecuali kalau orang lain boleh dituntut. Sama orang lain saja kita diperintahkan untuk mengikhlaskan, apalagi sama anak sendiri atau sama orang tua sendiri, maka itu lebih utama, lebih layak untuk diikhlaskan hutangnya. Nah, ya anak yang berhutang ke orang tua.
Iya sama. Jadi ya ini nasihat secara umum bahwa kalau bisa muamalah antara anak sama orang tua itu janganlah seperti muamalah antara kita dengan orang lain, kita dengan tetangga gitu. Jadi ada kemudahan di situ, ada kebaikan di situ karena apa namanya? Ya namanya hubungan anak dan orang tua harusnya itu lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Maka ya kalau misalnya anak berutang kepada orang tua, kemudian apa namanya? Orang tuanya lebih dulu meninggal, ya maka kalau itu hutang ya nanti ini masuknya ke harta warisan jadinya. Jadi dia akan dihitung sebagai harta warisan dan akan dibagikan ke anak-anak yang lain. Apalagi kalau misalnya nominalnya besar gitu ya. Misalnya anaknya ada 3 ya, yang satu minjem 100 juta ini kan nilainya besar. Ketika orang tuanya meninggal, maka uangnya ini ya harus tetap dibayarkan kecuali kalau sebelum meninggal orang tuanya mengikhlaskannya. Atau kecuali setelah meninggal ahli warisnya yang lain, anak-anak yang lain itu mengikhlaskannya, maka ini boleh ya kayak gitu. Bu Reni bertanya kalau pernah beli rumah dengan KPR riba, lalu taubat dan rumahnya sudah jual, tapi penjualan rumah kan ada untungnya. Uang hasil penjualannya halal nggak Ustaz? Ya iya, ini masuk dalam ayat tadi ya. Falakum ru'usu amwalikum. Maka bagi kalian pokok harta kalian. Jadi yang boleh diambil hanya pokoknya saja. Misalnya kita beli rumah sebetulnya 500 juta gitu ya. Tapi karena dikreditkan ya, bayarnya itu berapa? Misalnya 550 juta. Maka ketika dijual, ya yang boleh kita ambil itu adalah 500 juta aja. Pokok harta aja ya. Jadi pokok hartanya. Ribanya nggak boleh dihitung ya. Ribanya nggak boleh dihitung. Jadi kaidahnya pokoknya falakum ru'usu amwalikum. Maka bagi kalian pokok harta kalian. Jadi pokok hartanya aja. Tambahan ribanya, untung ribanya itu nggak dihitung ya. Nah. Bu Rama bertanya kalau kita berkata saya tidak mengambil jasa selama pandemi COVID. Nah ternyata pandemi COVID ditahu kapan berhenti. Apakah jasanya kalau diambil jadi haram? Ucapan semacam ini itu ucapan yang bisa kita perbaiki. Ya, artinya misalnya dia bilangnya bulan Maret. Kata dia, ya selama COVID saya nggak akan ngambil jasa dari jasa ini misalnya. Itu namanya sodakoh ya, sodakoh. Kita menyedekahkan tenaga kita tanpa dibayar. Lalu kemudian nggak selesai, maka ya gampang. Misalnya kan itu biasanya kan pembayar itu bulanan gitu ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Maka sebelum misalnya ini kan bulan September ya. Sebelum September berakhir, ya kita bilang ke pengguna jasa, Afwan, tadinya kami berpikir bahwa pandemi ini misalnya hanya 2-3 bulan saja, ternyata ini berlangsung panjang. Kalau terus seperti ini kita nggak sanggup. Itu boleh. Karena dalam masalah akad semacam ini itu bisa dimusyawarahkan. Ya, akad itu boleh berubah atas kerelaan dua pihak. Mungkin akad di awal gratis ya, tapi bisa jadi dalam perjalanannya ketika misalnya dibutuhkan perubahan akad, itu tinggal dimusyawarahkan. Kalau dua-duanya ridho, maka boleh mengubah akad. Ya. Dalam Islam, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, seorang muslim itu harus melaksanakan persyaratan-persyaratan mereka. Artinya kalau memang dua-duanya ridho dan mereka bersepakat untuk mengubah akad, maka tidak masalah. Ya. Jadi Islam itu fleksibel ya. Nah. Bu Reni bertanya untuk penjualan. Oh iya, saya beli 500 juta, pas dijual harga pasaran rumah jadi 1,2 M. Ada 700 juta. Ini wallahu alam ya, aneh tidak memiliki ilmu untuk masalah sedetail ini. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ustaz-ustaz yang memang fokusnya di fikih muamalah. Ya wallahu alam bisawab. Aneh nggak bisa dan nggak berani menjawab pertanyaan semacam ini. Tapi mungkin sampai di sini ya pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.